berdiri, kita bernyanyi dari terbit matahari. Biarlah nama Tuhan dipuji dari terbit Matahari sampai pada masuknya. biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke adik-adik, kita mau doa pembuka. Kita bernyanyi Selamat Pagi Bapak. Dengan sekak berdoa ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, dengan penuh sukacita kami memuji dan meninggikan nama-Mu, karena Engkau setia menuntun perjalanan hari-hari kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus memimpin kami yang bersekutu ini menumbuhkan iman, supaya kami tetap berpegang teguh kepada kepercayaan kami bahwa hanya Yesus Kristus jalan keselamatan. Olehnya kami menjadi anak bagi-Mu. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk merasakan kasih-Mu, sehingga kami dapat mengasihi Engkau dan sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Kami akan menyaksikan lagu pujian. Allahku besar, ku
teman-teman. Ayat hafalan kita dari Amsal 2 ayat 20. Isinya, sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Jangan lupa dihafal ya teman-teman. Kita bernyanyi sebelum khotbah ya. Kita bernyanyi, hidup ini harus jadi berkat. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita nyanyikan sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat ya adik-adik. Kita anak pintar menjadi berkat. Kita nyanyikan sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya, salam adik-adik semuanya. Hari ini kakak mau menyampaikan firman Tuhan. Sebelum kakak menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa adik-adik. Ya, semuanya bagus dengan duduk dengan rapi. Ya, biar kita mulai dengan doa. Adik-adik, sudah siap semuanya? Ya, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang maha baik, kami berterima kasih pada hari ini, hari Minggu ini kami bersyukur terus memuji Engkau karena kami dapat beribadah kembali walaupun secara online. Berkati persekutuan
anak-anak sekolah minggu Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini yaitu tersurat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Sudah adik-adik? Sudah siap semuanya membuka Alkitabnya, yaitu 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Yuk, mari kita sama-sama membacakannya. Kakak yang membaca ya. Anak-anak Allah, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyatalah apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Ya adik-adik, jadi tema kita tadi anak-anak Allah. Yesusku juru selamatku. Adik-adik, sudah tahu kan siapa Yesusku? Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia datang ke dunia ini dan Dia disalibkan. Lalu Dia mati dan dikuburkan, dan pada hari ketiga Dia bangkit. Ya adik-adik, selama bulan anak ini adik-adik semuanya sudah mendengar apa firman Tuhan yang sudah disampaikan kakak-kakak sekolah minggumu, kakak-kakak guru sekolah minggu, yaitu mulai minggu pertama kita adalah berharga di mata Tuhan. Artinya berharga, kita istimewa. Ibaratkan kalau ada barangmu yang berharga, tentu akan kau simpan dengan baik. Setelah itu kita pada minggu kedua, yang mana kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Kita percaya kepadanya. Dan selanjutnya bagaimana iman kita kepada Tuhan Yesus? Bagaimana selanjutnya kita menjadi generasi penerus? Nah, itu yang dikatakan di dalam khotbah kita dalam bulan ini. Yuk adik-adik, kita masuk pada khotbah kita pada hari ini. Nih kakak buat cerita. Satu sekolah kelas 6, ya, di dalam ruangan itu ada yang kehilangan barangnya. Ya, kita tak tahu HP-nya, tahapannya. Lalu guru bertanya, siapa yang mengambil? Padahal tadi temannya ada melihat yang mengambil barang tersebut, tapi dia tidak berani
mengatakan bahwa kawannya itu yang mengambil. Kenapa? Karena dia takut nanti dibenci oleh kawannya dan dia akan dijauhi oleh kawannya. Nah adik-adik, jadi bagaimana selanjutnya? Ya, akhirnya karena dia tidak mau terus terang, jadi temannya tadi yang suka mencuri terus berbuat jahat. Jadi bagaimana? Jadi dia merasa salah. Dia membiarkan kawannya terus berbuat salah. Kita pun sering begitu. Kita melihat saudara kita, teman kita berbuat jahat, kita tidak mau menegur. Kenapa? Karena kita takut dimusuhin. Kita takut dimusuhin. Jadi adik-adik di sini kita melihat kalaulah dia yang benar, katakanlah yang benar. Jangan disembunyikan. Nanti memang kita itu dibenci oleh teman-teman kita. Tapi akhirnya bagaimana? Kawan kita tadi yang mencuri tadi, dia bisa berubah. Dia bisa bertobat. Jadi di sini adik-adik, karena kita karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, lakukanlah kebenaran. Lakukanlah kebenaran. Jangan lakukan yang tidak baik. Adik-adik kan ada lagu begini. Di dalam dunia ada dua jalan, yang lebar dan sempit, mana kau pilih? Itu adik-adik, itu di dalam dunia ini ada dua jalan katanya. Ini nyanyian. Mana yang kau pilih? Apakah jalan yang lebar? Kalau pilih yang jalan lebar memang jalannya mulus, tidak ada rintangan. Tapi bagaimana? Selalu ada kecelakaan. Bagaimana lah kalau yang mulus? Dia tentu balak-balak. Sudah itu yang sempit banyak rintangan. Begitulah hidup ini. Mau pilih ikut dunia, pilih jalan yang lebar. Ya, suka-suka, tidak mau berbuat baik. Pilih jalan yang sempit, ya lakukanlah yang baik. Walaupun kita tidak disukai dunia, tidak disukai orang, ya, tapi tetaplah kita menjalankan yang baik. Jadi di sini adik-adik, apa maksud dari kalimat nyanyian tadi? Itulah yang sudah kakak ceritakan. Kita disuruh pilih oleh Tuhan, mau mengikut Dia atau tidak. Ya, itu adalah hak kita. Ya, Tuhan gak maksa. Ya, tapi Tuhan selalu membimbing kita supaya kembali ke jalannya yang benar. Jadi, mana yang mau kita pilih? Mau ke surga atau ke neraka? Ya, kalau mau ke surga, ikuti firman Tuhan. Selalu jalankan yang mana yang disukai oleh Tuhan. Tidak sesat, tidak jalan sesat. Tapi kalau mau pilih neraka, kamu tentu hidupnya suka-suka, menyombongkan diri, ya, merasa sudah hebat. Apalagi adik-adik, suka membuli kawannya, apalagi mau mencuri, selalu terus berbuat dosa. Tetap dia berbuat dosa, dia tidak mengenal Tuhan. Orang yang selalu berbuat dosa, dia tidak mengenal Tuhan, dia tidak mau bertobat. Tapi orang yang mau dia mengenal bahwa itu adalah dosa, dia tidak akan lagi melakukan dosa. Memang kita senantiasa terusnya kita orang berdosa, tetapi dosa itu bisa kita hindari apabila kita andalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita sudah kita imani, ya, sudah kita imani, dan kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Artinya merdeka, adik-adik, ya, tidak lagi kita dijajah oleh dosa. Tidak lagi kita suka berbuat dosa. Kita selalu berbuat
kita sudah merdeka, ya, tidak lagi dijajah. Jadi adik-adik, untuk hal-hal yang baik itu harus kita lakukan, ya, karena itu kitalah yang menjalankan apa yang diinginkan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Kita akui Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat kita, sebagai penolong kita, ya, sebagai penolong kita di dalam dunia. Tidak ada lagi yang lain, Dia satu-satunya, ya. Tidak ada kata mudah-mudahan di dalam orang Kristen. Pasti, ya. Jadi adik-adik, bersyukurlah. Ya, dalam khotbah ini kita diminta supaya kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Kita senang jadi anak Tuhan. Kita menjadi generasi Kristus, dan kita terus mengakui Dia dalam hidup kita, dalam tingkah laku kita, bahwa Dia adalah juru selamat kita. Bersyukurlah adik-adik, karena kita sudah diangkat jadi anaknya, dan kita berharga, yang seperti kata kakak tadi. Bersyukurlah karena kita sudah diselamatkan. Jadi bukti dari kita sudah diselamatkan, berbuatlah yang baik, ya, berbuatlah yang baik, tidak lagi berbuat jahat, ya, tidak lagi suka membuli kawannya, tidak lagi suka mengejek kawannya, tetapi saling kerjasama, orang tuanya juga ditolong. Nah adik-adik, itulah firman kita pada hari ini. Nah, bagi yang berulang tahun pada bulan 6 ini, kakak ucapkan selamat ulang tahun buat kamu semuanya. Siapa yang ulang tahun? Iya, ya kakak, ya, cuma mengatakan selamat ulang tahun. Ya, buat semuanya anak-anak sekolah minggu, tetaplah mengikuti ibadah online. Ya, rajinlah kepada kamu semuanya. Terima kasih. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajari kami anak-anak sekolah minggu supaya senantiasa bersyukur karena kami sudah diselamatkan Engkau, dan kami sudah menjadi anak-anak Allah. Kalau sudah menjadi anak-anak Allah, kami harus tetap takut, taat, setia kepadamu Tuhan. Bimbing anak-anak sekolah kami, sekolah minggu kami ini tetap setia pada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya kami sampaikan kepada-Mu. Doa kami ini, kehendak-Mu yang jadi bagi kami. Amin. Nah adik-adik, sekarang kakak mau buat tugas buat kamu. Sudah siap kan menerima tugas? Anak-anak kecil kakak bagi 2 aja. Anak-anak balita sampai kelas 3 barangkali ya. Kamu membuat sebuah nyanyian di dalam dunia ada 2 jalan. Lalu kirim nanti melalui WA kita ya adik-adik yang kecil. Untuk adik-adik yang besar, yuk dihafal kita. Hukum Taurat 1 sampai 3 aja. 1 sampai 3 bahasa Simalungun, ya, minta ajar sama orang tuanya supaya kita tahu berbahasa Simalungun ya adik-adik, ya. Mana nih yang selalu mengirim tugas? Ipan, Mika, Christian, siapa lagi? Banyak, Rian. Ya, apa kabar kamu semuanya? Meika, ya, apa kabar semua? Sehat-sehat ya anak-anakku ya. Ikuti protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jangan di dalam kerumunan orang banyak. Oke, selamat menjalankan tugas PR-nya yang kakak berikan. Terima kasih. Salam.